A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam, yang tentunya akan berbagi cerita kepada teman-teman. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya, yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, Mas Hardi pun meminta maaf kepada Mas Dimas dan juga aku. Awalnya Mas Dimas menolaknya, tetapi karena bujukan Papa, ia mau memaafkan Mas Hardi, walaupun ia tak sepenuhnya memaafkannya. Dimas, Sumi, aku mohon maafkan aku. Saat itu aku tengah dipengaruhi oleh minuman keras, hingga aku tidak mampu mengendalikan diriku sendiri, Dimas. Simpan saja bualanmu, Hardi. Aku tidak mau mendengarkannya, ucap Mas Dimas. Sungguh, aku tidak sadar melakukannya, Sumi. Kumohon, maafkan aku. Tiba-tiba laki-laki itu bersujud di kakiku. Sementara itu, Mas Dimas tidak tahan melihat Mas Hardi terus menyentuh kakiku, hingga ia menarik tubuh Mas Hardi dan mendorongnya. Ia pun jatuh tersungkur di lantai. Kumohon Dimas, maafkan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya bersumpah, Dimas, ucap Mas Hardi. Dimas, maafkanlah Hardi, Dimas. Ia tidak sengaja melakukan itu. Saat itu, ia tengah dipengaruhi minuman keras, Dimas, hingga ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, Dimas, sambung Bapak memohon kepada Mas Dimas. Sudahlah, lupakan saja dan simpan saja kata-kata busukmu itu, Hardi. Aku memaafkanmu, tapi jangan harap aku melupakan hal yang kau lakukan terhadap Sumi istriku. Dan kalau sampai kau mengulanginya lagi, aku tidak akan pernah mengampunimu, Hardi. Ingat itu, tegas Mas Dimas penuh amarah. Terima kasih, Dimas. Hari-hari berlalu. Setelah kejadian itu, Mas Hardi sepertinya agak jera dengan perlakuan dan ancaman dari Mas Dimas. Hingga hari-hari ku jalani sangat indah bersama Mas Dimas dan melatih anakku. Tetapi ternyata aku salah. Mas Hardi tidak pernah takut ataupun jera kepada Mas Dimas, hingga ia selalu berusaha dan bernafsu ingin melecehkan dan memilikiku. Di suatu malam, ketika Mas Dimas baru pulang dari pabrik, ia langsung masuk ke kamarku dan memeluk tubuhku yang tengah tertidur lelap karena lelah seharian mengurusi melati. Mas baru pulang. Maaf, Mas, aku ketiduran karena seharian ini melati rewel sekali, Mas. Aku terkejut ketika Mas Dimas tiba-tiba saja mencium lembut bibirku. Tidak apa-apa, sayang, tidur saja lagi. Kasihan istri Mas yang cantik ini kecapean ya. Melati masih demam ya, sayang. Besok kita bawa Melati ke puskesmas ya, sayang. Iya, Mas, tapi demamnya agak turun kok, Mas. Mas mau mandi atau mau makan dulu? Mas mau mandi saja. Tadi Mas sudah makan di pabrik bersama Budi.
Oh ya sudah, aku sudah siapkan air panasnya ya Mas. Mas Dimas pun kemudian mandi. Dan setelah mandi, ia sangat terpesona melihatku yang tengah tertidur lagi dengan menggunakan pakaian tidur berwarna merah muda yang agak tipis. Hingga ia tidak tahan. Ia langsung memelukku dan menciumku dengan sangat rakus. Aku pun sangat menikmatinya. Kurangkul leher Mas Dimas. Ku ciumi mesra bibir dan pipinya. Kau makin cantik saja sayang. Aku semakin mencintaimu sayang. Aku tidak akan pernah membiarkan satu orang pun menyentuh kulitmu yang mulus dan lembut ini sayang. Dan Mas Dimas pun kembali menciumiku lagi. Lalu ketika Mas Dimas akan menindih tubuhku, tiba-tiba saja aku terkejut melihat sepasang mata tengah mengintai kami. Ah, Mas! Aku berteriak ketakutan dan langsung menyelimuti tubuhku. Kenapa sayang? Ada apa? Ucap Mas Dimas was-was. Ada yang mengintip kita Mas. Tadi aku lihat ada seseorang berdiri di luar jendela sana Mas. Ia menyaksikan apa yang telah kita lakukan Mas. Aku takut. Aku sangat takut Mas. Shh, sudah, jangan takut. Ada Mas di sini. Mas akan mengeceknya di luar. Kamu tunggu Mas di sini ya sayang. Tidak, jangan tinggalkan aku Mas. Aku takut. Sebentar saja sayang. Kau tunggu Melati. Kasihan jika kau tinggal ia sendirian. Lalu Mas Dimas pun keluar untuk mencari siapa yang telah mengintip kami. Tetapi sayangnya Mas Dimas tidak menemukan satu orang pun di luar sana. Karena saat itu semua centeng bapak tengah mengadakan pentas di kampung sebelah bersama bapak. Dengan rasa penasaran dan kekecewaan, ia kembali ke kamar dan menceritakan semuanya kepadaku. Tidak ada siapapun di luar sana sayang. Pasti kau salah lihat sayang. Tidak ada yang berani macam-macam kepada kita sayang. Tapi Mas, shh, sudah. Sekarang kau tidur saja ya sayang. Tidak Mas, aku yakin tadi itu adalah seseorang yang ingin berbuat jahat terhadapku, kau dan anak kita. Aku mohon Mas, untuk sementara kita pindah saja ke rumah perkebunan milik Papa. Mas, aku mohon, demi keselamatan kita Mas. Ucapku lirih. Iya, besok kita bicara kepada Bapak ya sayang. Balas Mas Dimas lembut. Keesokan harinya, kami pun mengutarakan niat kami kepada Bapak. Dan akhirnya, Bapak pun mengizinkan kami untuk menempati rumah perkebunan milik Bapak. Lalu setelah beberapa hari, kami pun pindah ke rumah perkebunan itu. Sebuah rumah yang terbuat dari papan kayu jati yang sangat rapi, lengkap dengan peralatan rumah yang sederhana. Ayo masuk sayang, lihat kamarnya. Aku sudah menyiapkan ranjang bayi untuk tidur Melati anak kita sayang. Karena kasur kita tidak cukup untuk kita bertiga sayang. Mas Dimas tersenyum bahagia. Iya Mas, tidak apa-apa. Lagian kan Melati tetap satu kamar dengan kita. Cuma beda ranjang saja Mas. Kami pun tertawa bahagia. Seminggu berlalu, aku dan Mas Dimas tinggal di rumah perkebunan itu. Kami sangat bahagia menjalankan hari-hari tanpa ada halangan
dan gangguan dari siapapun. Hingga di suatu malam, tragedi datang lagi dalam rumah tangga kami. "Mas, ayo istirahat dulu sayang. Nanti diteruskan lagi. Ayo makan dulu." Kupanggil Mas Dimas yang tengah memotong-motong kayu dengan sebuah kapak. "Iya bawel, tunggu sedikit lagi. Ayo cepat psikopat, nanti makanannya keburu dingin." "Ups, maaf." Aku mencoba menggoda Mas Dimas. Lalu Mas Dimas pun seketika menghentikan aktivitasnya dan menghampiriku dengan wajah yang cemberut. "Mas, maaf. Aku sengaja menggodamu. Kalau aku tak melakukan itu, pasti kau tidak mau berhenti, Mas." Aku mencoba merayu Mas Dimas, tapi Mas Dimas tetap diam dan membisu. "Mas, maafkan aku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Ayolah Mas, makan ya." Wajahku mulai memerah karena takut Mas Dimas marah. "Ah, sakit Mas. Ampun, ampun." Tiba-tiba Mas Dimas menarik hidungku. "Nakal ya. Awas, lain kali Mas tidak akan mengampunimu." Kami pun bercanda bahagia. Maaf Mas." Aku pun memeluk Mas Dimas. "Oh iya, nanti malam Mas akan berburu tikus di kebun bersama Budi dan yang lainnya. Karena akhir-akhir ini perkebunan kita banyak dirusak oleh tikus-tikus itu. Dan Mas pulang agak malam ya sayang." "Iya Mas, tidak apa-apa. Mas hati-hati ya." "Iya, kamu juga ya sayang." Akhirnya malam pun tiba. Mas Dimas pergi ke kebun bersama Budi dan yang lainnya. Dan tinggal aku dan Melati saja di rumah itu. Setelah aku menidurkan Melati, aku pun mulai membaringkan tubuhku di atas kasur. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara pintu kamarku ditendang oleh seseorang. "Ah, Mas Hardi, kau mau apa lagi kau?" "Iya, ini aku. Aku belum puas sebelum aku menikmati tubuhmu ini, Sumi," ucap Mas Hardi penuh nafsu. "Tidak, jangan mendekat Mas, atau gunting ini akan aku tancapkan ke perutmu. Hanya Mas Dimas yang bisa menyentuhku. Aku tidak sudi kau menyentuhku Mas." "Apa? Dimas yang bodoh itu? Ia akan segera aku habisi dan aku akan menikahimu sayang. Aku sudah bosan dengan Lilis. Aku akan merebut Surya anakku dan menghabisi ibunya yang tidak berguna itu Sumi." "Mas Dimas akan menghabisimu kalau ia tahu skandal yang kau lakukan dengan Mbak Lilis Hardi." "Ah, banyak bicara. Ayo sayang, ayo." Mas Hardi mulai mendidihku. "Ah, tidak, tidak." Trap, sebuah kapak besar tertancap di punggung Mas Hardi. Darah segar pun seketika keluar deras. "Ah, Mas Dimas." Aku terkejut dan bergidik ngeri ketika melihat Mas Dimas dengan buasnya menancapkan kapak yang sering ia gunakan untuk memotong kayu, dan sekarang beralih menancap ke punggung seorang manusia. Ngilu dan ngeri aku rasakan ketika Mas Dimas menarik paksa kapak itu kembali
dari tubuh Mas Hardi. Darah segar mengalir, membasahi lantai kamarku. Mas Dimas, cukup Mas. Jangan kau kotori tanganmu lagi oleh darah manusia. Kumohon Mas, ampuni dia. Tidak Sumi, sudah cukup kesabaranku. Kali ini jangan halangi aku untuk menjadi malaikat pencabut nyawa untuk manusia iblis ini Sumi. Teriak Mas Dimas penuh amarah. Wajahnya memerah, dikotori bercak darah Mas Hardi. Tubuhnya gemetar, seraya otot-otot di tangannya mulai kelihatan. Mas Dimas bersiap menghabisi Mas Hardi. Dimas, kau... Mas Hardi berbalik. Iya, ini aku Hardi. Berani-beraninya kau dan Lilis bermain api di belakangku. Kenapa kau marah? Kau cemburu? Bukannya kau tak pernah menganggap Lilis sebagai istrimu. Kau selalu menyia-nyiakan Lilis. Kau hanya peduli dan sibuk mengurusi istri mudamu ketimbang Lilis. Diam kau manusia serakah. Ternyata selama ini kalian membohongi dan menjebakku. Ternyata Surya itu anakmu dan Lilis. Rencana kalian untuk menguasai harta Bapak sangatlah busuk. Dan kau bernafsu untuk memiliki dan menyakiti istriku lagi. Tidak akan aku biarkan itu Hardi. Iya, aku memang ayahnya Surya. Ketika Lilis menikah denganmu, ia telah mengandung anakku. Aku benci dengan bapakmu karena ia telah menjodohkan paksa Lilis denganmu. Lalu kami bernafsu untuk menghabisi keluarga kalian satu persatu. Dan ya, ketika aku melihat istrimu Sumi, ia sangat cantik dan seksi sekali. Dan aku berubah pikiran. Aku berniat menghabisi Lilis dan ingin sekali memiliki dan mengawini istrimu. Berdebah. Ini untuk rencana busukmu dan skandal kau dan Lilis. Mas Dimas mengayunkan kapak itu dan cak. Darah segar menyembur ketika Mas Dimas menghantamkan kapak itu ke dadanya Mas Hardi. Aku berteriak, berusaha menghentikan Mas Dimas. Tapi Mas Dimas tidak pernah menghiraukanku kali ini. Ia terus membabi buta, mengayunkan kapaknya ke tubuh Mas Hardi. Mas Hardi pun mati seketika ketika Mas Dimas mencabut kapak itu kembali. Darah segar Mas Hardi membasahi kamarku. Aku bergetar ketakutan melihat pemandangan yang mengerikan yang aku alami malam itu. Tetapi tidak sampai di situ saja. Mas Dimas mengarahkan kapaknya kembali ke arah leher Mas Hardi. Dan ini untuk perlakuanmu terhadap Sumi, belahan jiwaku. Wah, tidak, cukup Mas. Aku mohon, dia sudah mati Mas. Kendalikan dirimu Mas. Jangan kau biarkan tubuhmu dikuasai oleh dendam Mas. Tetapi Mas Dimas tidak menghiraukan aku. Ia terus membantai Mas Hardi dan ia mendorongku hingga aku terjatuh. Dia telah berani menyentuh kau Sumi. Bukankah aku sudah pernah bilang kalau aku tidak akan pernah membiarkan satu orang pun menyakitimu Sumi? Dan cerap. Mas Dimas
memotong leher Mas Hardi hingga terputus. Dengan kapaknya, kulihat kepala Mas Hardi menggelinding ke arahku. Matanya melotot, membuat aku ngeri, dan akhirnya aku pingsan. Tunggu aku, Lilis. Sekarang giliranmu yang akan aku buat daging cincang. Mas Dimas lalu menyeret tubuh Mas Hardi yang berlumuran darah dan mati mengenaskan itu. Lalu ia mengambil sebuah gerobak dan memasukkan tubuh Mas Hardi ke dalam gerobak itu. Mas Dimas membawa mayat Mas Hardi menuju rumah Papa, dan ia bernafsu untuk menghabisi Mbak Lilis juga. Sementara aku belum sadarkan diri. Dan datanglah Budi yang mendengar tangisan Melati. Ia terkejut melihat ceceran darah segar mengotori lantai rumah perkebunan itu. Ia lebih terkejut lagi melihatku tidak sadarkan diri dengan berlumuran darah Mas Hardi. Mbak Sumi, bangun Mbak. Apa yang telah terjadi Mbak? Ayo bangun Mbak. Melati menangis Mbak. Budi, Mas Dimas. Lalu aku menceritakan apa yang telah terjadi kepada Budi. Aku tidak tahan Mbak. Ayo kita keluar. Di sini bau anyir sekali. Mas Dimas membawa mayat Hardi ke arah rumah Mbak. Dan ia akan menghabisi Lilis juga Mbak. Budi, aku titip Melati. Aku akan menyusul Mas Dimas dan menghentikannya. Baik Mbak. Tapi hati-hati. Hujannya lebat dan juga petirnya menyambar-nyambar Mbak. Iya. Aku bergegas menyusul Mas Dimas yang dikuasai oleh dendam, nafsu dan amarah. Tetapi langkahku kalah cepat oleh Mas Dimas, hingga aku tertinggal jauh sekali. Sementara itu, di tengah perjalanan, Mas Dimas dicegat oleh makhluk-makhluk peliharaan Mas Hardi. Mau apa kalian? Kalian pikir aku takut melihat kalian? Pergi, atau aku buat hangus kalian dari muka bumi ini, teriak Mas Dimas kepada makhluk-makhluk itu. Lalu Mas Dimas mengeluarkan sebuah keris kecil sepanjang 3 cm dari dalam saku celananya. Lalu ia mengarahkan ke arah makhluk itu. Dan seketika makhluk-makhluk itu hangus dan menghilang. Terima kasih Ki Longso. Selama ini keris pemberianmu telah melindungiku dan sangat membantuku, gumamnya dalam hati. Keris itu pemberian Ki Longso, dukun kepercayaan Mas Dimas. Mas Dimas selama ini dilindungi oleh keris itu setelah ia menumbalkan seorang gadis, hingga ia disegani oleh orang-orang dan luput dari pihak berwajib beberapa bulan yang lalu. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.